Welcome to Box Football Show. Kami dari Box to Box mengucapkan turut berduka cita untuk korban tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL ya yang terjadi di stasiun Bekasi Timur. Kiranya diberikan pemulihan dan yang berpulang, yang ditinggalkan diberikan kekuatan ya. Iya. Karena itu ya kita harapkan juga tidak terulang lagi ya kayak gitu karena pasti melibatkan beberapa pihak begitu. Betul. Kabarnya ada kesalahan berkendara juga ya. Jadi kita harapkan juga kalau berkendara di jalanan tolong considerate atau tenggang rasa ke orang lain gitu. Karena bisa jadi bukan kita yang celaka tapi justru orang lain gitu sih. Ya, semoga jadi pembelajaran bagi kita semua dan supir-supir yang bandel mohon jangan belajar gila deh karena satu kesalahan kalian mengakibatkan trauma dan juga tragedi bagi orang lain. Betul. Mikir dulu yang panjang untuk sebelum melakukan sesuatu. Lampu merah tuh ada buat dipatuhi bukan buat dilanggar. Betul. Iya. Karena ada ini ya, maksudnya karena melibatkan orang lain gitu loh. Kalau kita ngomongin soal jalanan berkendara bukan cuma kita gitu. Betul. Kadang cara kita menyetir itu juga berpengaruh ke orang sekeliling gitu. Betul. Jadi buat Waldo jangan lupa pakai helm ya. Nah, itu juga itu harus tuh. Waldo tuh sering banget ya nggak pakai helm dari sini. Waktu itu dia nggak pernah bawa helm dari dari Antasari ke Jaktim coy. Iya. Yuk. Iya. Kadang satu, jadi yang dibonceng nggak bawa. Terus sebenarnya rugi buat dia juga kan. Takutnya ada yang mau nebeng, jadi nggak bisa gitu. Masalahnya motor dia gede, itu ada bagasi buat helm. Iya sih. Helm taruh aja situ ya. Helm mencetok gitu satu, mencetok gitu kan, mencetok. Iya, jadi kami juga turut berduka cita untuk Waldo yang memakai Matius Cunha sebagai differential untuk mengalahkan FPL saya. Saya juga ada sih Matius Cunha. Iya. Tapi kan Anda santai aja gitu loh. Kalau dia kan kayaknya arogansinya terlalu tinggi nih orang. 18 bisa hat-trick Cunha, dia bilang hat-trick. Iya, lu pas main aja enggak. Ya gimana ya pas jadi itu sebenarnya kalau kata Michael Carrick, Cunha itu udah cedera dari pas habis lawan Chelsea. Kan cedera otot paha atau apa gitu. Terus ternyata recovery-nya tidak on time selesainya sembuhnya nggak on time, jadinya nggak dimainin, bahkan nggak di cadangan juga nggak ada. Tapi satu hal yang positif ada Lionel Dorgu sudah di bench. Nah, tapi tidak main ya. Tidak main. Jadi kali ini kita juga pengen bilang terima kasih ya yang buat meramaikan komen-komen bilang hype-nya hanya untuk box to box. Jangan lupa untuk like, hype, share konten juga. Karena kan kalau kita dibilang harusnya lebih banyak orang mendengarkan. Nah itulah caranya. Karena episode kita yang kemarin tuh udah masuk ke 80-an lah hype-nya. Ya, jadi berarti dari seluruh video di YouTube ya. Kita masuk ke top 80-an lah. Oke lah. Bisa up terus juga. Dan kita hadir kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, nyalakan loncengnya. Dan ini kita hadir di hari yang berbeda karena membahas King MU bro. Ini jadwalnya rada aneh sebenarnya ya. Karena harusnya Minggu cuma ada satu game Chelsea Leeds. Dan MU kan bisa main jam 6 ya. Dan Chelsea Leeds kan di Wembley. Dan biasanya bisa dimainkan sebelum Piala FA lanjut. Jadi idenya Super Sunday jadi 2 gitu kan. Iya. Ini ya gue gak tahu ya apakah ini sebuah konspirasi di mana Man United dilatih untuk bermain di jam-jam Liga Champions, di mana ketika main di jam Liga Champions mereka kayak nggak boleh kayak mainnya gitu kan. Lawan Bournemouth 4-0. Lawan Leeds kalah, lawan Newcastle kalah. Tapi kalau di jam Champions League kan bisa aja Senin dini hari dong. Kenapa sampai Selasa? Ini masih gue misteri nih sampai sekarang. Kalau yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Karena kalau alasannya FA hari Sabtu juga ada City lawan Soton, tapi gamenya banyak. Betul. Terus Chelsea lawan Leeds dan mereka di Wembley. Ini di Manchester kayak nggak ada hubungannya. Gue tuh kenapa sih? Gue penasaran deh. Apa gue nggak tahu ya? Pengen bilang tolonglah Premier League. Kita sebagai warga yang bekerja gitu kan. Saya yang harusnya tanding padel jam Selasa pagi jam 6 gak bisa nih sama teman-teman saya, jadi karena Man United main jam 2 pagi gitu ya kan, beres jam 4. Gila mau main padel jam 6 mati saya. Oh ada jawabannya ternyata. Apa? Manchester United plays on Monday due to television broadcasters selecting their matches for prime time slots to maximize viewership and commercial value. Pantes. Jadi biar satu game doang tuh orang cuma nonton itu doang. Tapi Man United tuh musim ini sering banget main Selasa dini hari.
lawan Everton. Senin di sana kan. Iya, lawan Everton yang kalah. Lawan Bournemouth yang imbang. Terus lawan Wolverhampton Wanderers yang menang. Terus lawan Leeds kalah, Newcastle. Mainnya itu selalu di Selasa dini hari. Itu pasti ya bener juga commercial value buat naikin rights di Premier League hari itu kan. Sky Sport dan TNT. Sebenarnya kan awal-awal tuh alasannya karena mereka nggak di Eropa. Jadi kasih yang Eropa dulu deh biar bisa santai gitu. Nah mungkin TNT sama Sky Sport kayak bagus juga nih ternyata kita taruh di Selasa dini hari. Atau kayak fokus nih nonton mau masuk Liga Champion kan, kita tes dulu deh, lo bisa jago gak main di Liga Champion, main jam-jam Liga Champion, karena jamnya beda loh, gak ada matahari gitu. Sebenarnya sedang dini hari bisa loh, maksud Bisa, gua. harusnya. Coverage-nya langsung gitu loh. Kalau Selasa dini hari kita rada bingung Kan tayangnya. kalau gitu juga gue enak bikin naskahnya. Reviewnya Reviewnya sekalian semua. Makanya. Gitu. Kan kita ngeteknya langsung hari Senin full, gak Selasa Bener, juga. bener. Tapi ya spesial lah ya buat box to box apa dengar kita yang udah nge-hype juga. Iya. Ini kita bahas King MU. Yes. Yang menang 2-1 lawan Brentford membuat tinggal butuh 1 kemenangan lagi buat dapat tiket UCL di musim depan. Well, sebenarnya secara matematis 2 poin ya, tapi kemenangan 3 poin tuh aman. Dan nextnya bakal lawan Liverpool. Nah, itu kita bahas seru dari banget. Kamis ya. akan tetapi kalau Aston Villa di akhir pekan nanti kalah, otomatis nanti nggak usah main. Sama Liverpool pasti juga. aman, iya. Aman. Itu nggak kejar juga. Iya, sama tim benar. bawahnya, Gitu. Jadi cenderung aman ya, udah 1 kaki lah di UCL musim depan ya setelah latihan berkali-kali. Walaupun agak aneh ya berbicara soal Man United yang dulu ke 10 tahun 15 tahun lalu ngomongin ngejar juara Premier League, sekarang ngejar masuk Liga Champion. Perlu diingat musim lalu 15 posisinya soalnya. Tapi nggak gitu Roy, gue kayak Roy Keane gitu marah-marah kan. Roy Keane kayak ya lawan Brentford doang lo menang, harusnya berak lo Roy Keane, bawel lo anjing, diem aja boleh nggak sih? Nggak usah komen mulu, kerjanya komen mulu. Tapi nggak semua tim yang ada di papan bawah menuju degradasi itu bangkit kok. Ada Spurs satu. malah lebih terperosok. Jadi kita harus apresiasi United maju loh. Kalau itu anomali memang ya. Kayaknya udah gitu Xavi Simons cedera ya kan, panjang lah. Jadi gue nggak tahu apa yang ada di otak Spurs. Sebenarnya kita udah sempat bahas beberapa episode lalu permasalahan Spurs drop itu dari mereka lolos final Liga Champion sampai sekarang nggak ada obatnya. Dan kalau Man United memang musim lalu terperosoknya kacau sih. Kacau. Itu sebelahan pepetan kan. Dan yang gue selalu bilang ketika Man United main final Europa League Gak pakai kiper. nggak pakai kiper, tapi ada bagusnya mereka nggak main di Europa League. Jadi pemain-pemain kayak Casemiro yang nggak mungkin dia skill masih world class defensive midfielder. Tapi kalau main seminggu 2-3 kali die sih doi kayaknya. Betul. Terus kedalaman squadnya juga harus gitu dalam di lini tengah apalagi kan. Jadi menurut gue blessing in disguise, walaupun gue sedih liburnya banyak banget ya, gak main di Liga Champions, gak bisa merasakan euforia sama bareng Jerry, bareng Waldo, tim yang main di sana semua. Tapi ya ternyata ya kalau main di Liga Champions kayak nggak ada urutan 3 kalau menurut gue. Iya. Nggak ada di urutan 3 deh Susah tim itu. ini. Iya kan? Cuma kalau pertemuan pertama tuh menang Brentford ya? Enggak, menang Brentford. Ya kan? Iya, menang Brentford benar. September gue di Bali tuh anjing. Oh iya benar. 4-0, 4-1. 3-1, 3-2 gitu. Iya, Yang 3 pokoknya Brentford. CSKA nyetak gol. Iya, Yang 3-1. itu yang apa kalau nggak salah Henderson apa siapa dari belakang direct ke depan Oh itu iya, loh iya, bolanya benar, itu. benar. Dan emang Amorim kan. bola-bola kayak gitu juga nih ya. Iya. Ini kebobolan lewat tendangan jarak jauh yang mana back kayak Eden Heaven, kayak Diogo Dalot, kayak Amat Diallo bahkan ya. Maguire bahkan sempet. Iya Habis bahkan shaky. iya Shaky juga nih, Maguire juga, Amat Diallo juga nih. Ini apa yang terjadi nih sama United di Sebenarnya game kemarin? kalau ngomongin Eden Heaven, pertama dia masih muda dan dia bukan pilihan utama. Kalau misalkan Lisandro Martinez nggak kena kartu merah 3 pertandingan itu, ya dia nggak bakal main gitu istilah. Pasti Maguire sama Lisandro main di situ. Nah Eden Heaven atau Lenioro dia kan packing ordernya di belakangnya Lenioro kan sebenarnya Eden Heaven itu. Jadi memang dia ini bukan reguler, masih muda dan dia terpaksa main ketika dia di packing order di depannya dia tuh nggak bisa main gitu. Jadi ketika menghadapi Chelsea kelihatan lebih bagus gitu ya. Diulang lagi sekarang gitu. Kayak kita pasang lagi. Cuman ngadepin Igor Thiago nih dia agak kerepotan. Igor Thiago tuh musim ini memang lagi bagus-bagusnya gitu. Jadi kayak semacam nih dapat pelajaran nih si Eden Heaven. Itu kasusnya dia. Kalau kasusnya Maguire, dia tuh 5 minggu udah nggak main. Harry Maguire terakhir main lawan Bournemouth yang Pas seri. Lebaran. Iya kan? Pas Lebaran. Seri 2-2 itu terus kemudian dia kartu merah, absen 3 pertandingan dan baru bisa main lagi sekarang gitu. Dan itu kelihatan banget dia untuk bisa beradaptasi lagi di di state of the game gitu ya. Di game state ini dia masih agak kebingungan awalnya.
Makanya kemudian kalau lo lihat di pertandingan tersebut gap antara dia sama Diogo Dalot itu suka dieksploit tuh sama pemain-pemain Brentford gitu. Terus kemudian ya Dalot lagi-lagi juga banyak serangan dari sisi kirinya Brentford, sisi kanan tempatnya Dalot itu berada. Itu dia juga agak kerepotan. Makanya gue bilang beberapa back mengalami sedikit kebuntuan walaupun di babak kedua lebih baik, dan itu karena Michael Carrick ngubah formasi jadi 3-4-3 formasinya Ruben Amorim gitu ya, karena dia ngerasa bahwa ini nggak bagus nih kalau buat hasil dibiarin shaky gini terus, makanya perlu distabilin, main lebih compact. Nusair Mazraoui masuk ganti nama Diallo, makanya kemudian jadi 3 back di belakang, ada 2 wing back. Itu juga ngestabilin gap antara si Maguire sama Diogo Dalot di kanan itu. Betul. Karena sebenarnya kalau kita lihat di babak pertama ngomongin kenapa akhirnya Michael Carrick ganti, gua nggak berkebayang ketika Michael Carrick mengeluarkan Ahmad terus mengganti di Luke Shaw 3-4-3 kan. Jadi gua agak tidak kebayang ketika itu. Tapi kalau kita ngelihat di babak pertama itu ekspektasinya luar biasa di dalam setiap pegang bola tuh menyeramkan sekali. Betul. Igor Thiago dengan gampang masuk kotak penalti, beruntung finishingnya juga jelek, dikagetin sama Luke Shaw yang bolanya juga nggak dapet. Duel sama Eden Hazard juga kira kelimpungan sendiri. Eden Hazard 2 kali nggak salah hampir gol bunuh diri untuk Sana Lamens bagus. Jadi menurut gua ini right call-nya Michael Carrick untuk ngubah ke formasi yang sebenarnya juga bukan hal yang asing buat para pemain familiar, karena pemain United musim ini itu banyak banget fullbacknya, wingbacknya tuh baik banget gara-gara Amorim kan, maksudnya kayak akhirnya diganti back kanannya itu Diogo Dalot, terus Mazraoui, Eden Hazard sama Maguire dan Luke Shaw kan jadinya, dan di tengahnya emang buat stabil karena so far di babak kedua sampai menit ke 30 babak kedua itu works dan itu benar eksploitasi. Akan tetapi ketika Luke Shaw cedera itu udah mulai agak shaky tuh. Agak perubahan karena emang Yoro masuk deh. Iya, Yoro masuk kan. Gua nggak ngerti, dan udah mulai ada gap di lini tengah yang gampang dieksploitasi sama para pemain dari Brentford. Untungnya kebobolan cuma 1. Itu sebenarnya peluangnya baik banget, tapi kita masih apresiasi juga sama lini pertahanan Man United yang gue bilang di babak pertama Diogo Dalot kan bestie kita itu kan telat ya. Betul. Berapa kali telat tadi babak kedua dia recover walaupun ada satu adegan kok apa ini kotak penalti yang dia kepleset nggak jelas itu loh. Jadi menurut gua 15 menit terakhir ini banyak jadi obrolan buat Michael Carrick sih ke pemainnya karena lu sebenarnya udah menang 2-0, udah nyaman. Ketika lu udah nyaman, lu kesantaian dan akhirnya kebobolan, dan ketika Brentford nyetak golnya bagus banget. Itu gua akuin tuh golnya bagus banget. Itu susah di save sih. Momentum buat Brentford, untungnya Man United-nya ya akhirnya bertahan dengan baik, kasih nyoromen luar biasa semuanya. Itu sih intinya. Tapi ya we need to talk about the last 15 minutes karena ini menjadi PR bagi Man United sih. Jadi sebenarnya kalau perkara 3 back 4 back ya nggak masalah juga nyesuaiin lawan gitu loh. Ini nggak bisa kita bilang cuma berarti ngikutin Amorim, ya nggak juga. Tetap aja namanya approach itu benar-benar tergantung bagaimana pihak lawan. Justru bagus punya pemain yang udah terbiasa juga dengan sistem kayak gitu, formasi kayak gitu, jadi emang bisa nge-switch aja gitu. Dan menurut gue sih sebenarnya itu nunjukin bahwa ternyata Michael Carrick tuh adaptif. Dia bisa ngelihat bahwa kayaknya nggak works nih kalau gue main 4-2-3-1 terus dengan kondisi back gue kayak begitu. Gue harus menstabilkan lini belakang gue. Gimana caranya? Ya udah gue adaptasi dengan pergantian formasi gitu. Dia bilang setelah pertandingan tuh Ahmad kenapa diganti? Ya taktikal aja gitu, nggak ada urusan apa-apa, cuma taktikal gitu. Abis Kobe Maino yang soloran indah menit kedua itu amat, gue udah teriak coy. Itu lo pasti mikirnya gol kan. Iya. Walaupun di halau tapi kan tapi itu emang finishingnya dia pasti ngincer tiang jauh. Selalu, entah dia di kiri apa di kanan dia pasti ngincer tiang jauh. Yang mana membuktikan bahwa kayak itu kebiasaan dia atau insting dia. Beda sama Benjamin Sesko pas dia bikin gol, itu langsung hajar tiang deket kan. Karena menurut gue, itu bukan posisi utama dia. Lo taruh di kiri, dia linglung juga kan. Terus ada di komen di Twitter sama di thread bilang, ya bang Sunderland juga jelek. Iya, dia jarang nyundul bang. Lo mau ngapain? Apa yang mau harapin? Ya wajar Sunderland. Itu bukan hal yang mesti dikagetkan ketika dia nyundul dengan mudah. Ya udah, tapi
ketika ada di kiri aja gue agak bingung. Gue berpikir lebih works Mason Mount ketika dimasukin babak kedua untuk defense-nya lebih bagus, determinasi lebih bagus, tapi memang tidak secepat Amat dan juga Matheus Cunha. Jadi memang gue berpikir Carrick apakah akan masukkan Dorgu babak kedua, kayaknya dia nggak berani nunggu sampai fit banget untuk lawan Liverpool nanti. Baru masuk babak kedua Betul. tuh Ya, karena kalau misalnya kita ngomongin pemain yang suka shaky aneh ya, itu nggak habis-habis pasti ya. Betul. Tapi kalau bagus Bruno Fernandes bikin assist ke-19. Betul. Semakin mendekati rekor-rekor Henry dan Kevin De Bruyne. Satu lagi. Kayaknya pecah sih menurut gue ya. Cuma butuh 2 Iya. assist lagi. Mainnya masih kayak gini, tumpuan di Bruno seperti tinggal nunggu waktu aja. Tapi kalau duet Casemiro Kobe Mainoo ini juga perlu kita bahas karena mereka tuh kayaknya match ya, cocok Match. banget juga. Tapi masalahnya memang ada karena Casemiro bakal cabut. Sedih, aku sedih. Gimana ya maksudnya? Gue ngerasa oke, secara tipe mungkin mereka pas nih ya, bisa saling complement each other gitu ya, bisa saling melengkapi. Tapi di sisi lain kayaknya memang menemani Mainoo ini butuh yang experience kayak dia gitu loh. Iya. Iya gak sih? Karena yang bisa diomongin mau siapa? Ada Moarten kayak Elliot Anderson, tahun lalu kayak Baleba. Nah, pertanyaannya apakah bisa match sama Mainoo? Karena ya mau gimana pun experience Casemiro membuat dia bisa excel dan berpartner sama Betul. banyak orang gitu loh. Betul. Sebenarnya sih kalau ngelihat kalau ditanya gitu ya, ini Casemiro cabut siapa yang bisa gantiin gitu. Untuk bisa nyari yang like for like kayak Casemiro tuh menurut gua susah sih. Gak ada. Nggak ada Gak bahkan. ada, itu one of a kind. Maksudnya Makanya kemudian nyari tuh yang paling enggak lu ngelihat atributnya Casemiro tuh apa aja sih gitu. Yang paling mendekati dicari di pemain lain gitu. Makanya kemudian menurut gue Elliot Anderson, Adam Morton, Baleba oke lah walaupun bukan like for like ya. Mereka punya atributnya masing-masing tapi seenggaknya ada beberapa poin yang mungkin bisa sama lah kayak Casemiro. Dan menurut gue yang paling mahal dan belum ada nih di calon-calon penggantinya yang namanya muncul experience. Iya, itu Experience-nya dia tuh makanya. mahal banget gitu menurut gue. Winning mentality Winning juga. mentality juga dan kalau dia jadi squad player pun orang masih mandang Betul. sama dia. Dan yang kedua menurut gua dan ini bisa berguna banget di Premier League, Ariel Fred. Gua belum melihat Adam Wharton, Elliot Anderson ataupun Baleba gitu ya punya Ariel Fred kayak Casemiro gitu. Dan dia kan bukan cuman buat set piece atau ketika lagi offense doang. Misalkan ada bola menangin first ball, second ball itu kan juga berguna di Premier League gitu. Nah, Casemiro punya itu menurut gua. Dan lu kalau lihat dia kan 9 gol ya musim ini. Dia tuh sering banget muncul di area-area yang kok dia muncul di situ sih gitu. Kayak gol semalam itu kan Ya. tiba-tiba di tiang jauh gitu. Tapi kalau gol semalam menurut gue tuh memang udah mereka latihan deh. Karena gue tuh FPL salah satu imajinasi gue ketika gue memilih Harry Maguire. Maguire tuh either nyata gol atau passing. Karena ketika dari corner bola tuh pasti ngincer dia. Iya. Dia either dia langsung ke gawang atau di tiang jauh dan pasti itu ada Casemiro. Lu lihat ketika lawan Chelsea, ketika lawan yang dia nyundul-nyundulnya itulah. Itu dia datang dari posisi terus menurut gue itu sih emang udah latihan sih latihan si set piece Man United ya. Iya. Untuk ke pinpoint pingpong ball dari corner Maguire kemana atau Maguire langsung ke gawang gitu sih. Cuman menurut gue tetap aja kayak gue tahu timing gue untuk berada di situ tuh kapan. Casemiro tuh sering menurut gue berada di area-area yang ini areanya dia nih. Ya. Orang nggak nyangka tapi berbahaya gitu. Makanya kemudian kalau nyari yang like for like kayak dia susah karena satu experience, kedua Ariel Fred itu menurut gue. Iya. Dan ini sih ada report yang bilang bahwa Casemiro sebelum masuk ke tunnel gitu, dia agak nangis tuh kayaknya. Dia ngerasa emosional banget dan dia nge-post juga kan nih di Instagramnya, incredible atmosphere at Old Trafford. We're very close to reach our goal, come on Reds gitu. Jadi kayaknya dia tahu waktu gue udah mau habis, tapi gue benar-benar coba ngasih yang terbaik. Dan gimana ya, gue ngerasa Casemiro di United ini apa ya, dampak gol asisnya tuh lebih nyata gitu loh. Kalau dia punya Eltrad itu berarti kan udah terjadi sebelumnya. Apakah mungkin memang dia berbagi gol atau peran dengan misalnya Madrid yang mana udah dilakuin sama pemain lain sehingga dia tak kelihatan. Karena gue gak pernah lihat Casemiro sesubur ini sih di sebuah klub gitu. Kalau di Madrid gue wajar dia tidak terlihat karena isinya bintang semua. Apalagi bola nggak nyampe ke dia. Iya, Tugasnya bukan itu. apalagi tugas dia mungkin tidak seberat di Man United ya. 9 gol loh. Iya, tugas dia, lu ketika dia megang bola,
Luka Modric sama Toni Kroos. Kerjaan lu cuma ngejaga area belakang untuk ngamanin either Modric atau Toni Kroos melepas bola ke depan di mana ada Gareth Bale, Benzema dan juga Ronaldo gitu. Itu juga kalau lu merem, lu misalkan gue nih jadi gelandang kagak bisa apa, gue pasti pernah dikejar sama Gareth Bale. Jadi maksud gue di Madrid itu dia superstar, dia world class, udah kelihatan gelarnya banyak. Tapi di Man United dia kan ada momen dia kesusahan, dia berat badannya berat banget, makan mainnya jelek, jadi salah satu masalah ketika ada Ten Hag semuanya. Tapi di musim, jadi ketika orang ketika bilang Amorim itu jelek, gue nggak sepenuhnya bilang setuju karena Amorim dia ngebuat squad ini jadi kayak sekarang gitu. Cuma dia batu aja, nggak mau adaptif untuk merubah formasinya. Casemiro di bawah dia jadi kunci. Walaupun kita masih mempertanyakan kenapa Amorim tidak memainkan Mainu ya. Gitu, Casemiro di situ. Jadi ketika musim ini ada dan dia benerin badan fisiknya, itu menurut gue udah stamina mungkin udah sosok lah ya, tapi fisiknya musim ini luar biasa. Jadi menurut gue kenapa jadi real threat ya karena itu yang dilihat dari di Manchester United ketika dia main, karena ketika di Real Madrid yang itu tugasnya nyetak gol bukannya dia. Ini role-nya bisa emang dibagi. ini tim aneh aja, tugas gol di tengah gitu ya kan. Dan 9 gol deh ya. 8 diantaranya sundulan. Ini menyamai catatannya Dwight York di 99-2000 sebagai pencetak gol sundulan terbanyak United dalam satu musim. Ini Dwight York dan kerjanya cuma nyundul sama salto. Sama Indigo gitu. Maksud gue ini Casemiro loh, gila ya. Jadi gue respect sih. Sebenarnya ini mungkin ngobrol dikit di Casemiro sama Mainu di formasinya Amorim ya. Karena kan dia tidak pernah memainkan Mainu karena dia pengennya satu yang tipikal role-nya kayak Casemiro, yang satu adalah pemain yang bisa playmaking dari belakang. Makanya kemudian naruh satu-satunya siapa lagi? Bruno doang yang bisa gitu. Karena Maino menurut dia bukan playmaking. Dan emang benar kalau lo lihat Carrick sekarang juga dia bukan playmaking, ya progresor aja, box to box aja gitu, konektor juga gitu. Jadi menurut gue itu, dan kemarin pada akhirnya ya memang dua-duanya digunakan untuk kayak ganti-gantian turun naik gitu loh. Kalau misalkan Maino naik ya Casemiro jaga perimeter atau gitu sebaliknya gitu. Dan menurut gue sih kenapa kemudian dia bisa jadi lebih lebih prolific gitu ya dalam urusan mencetak gol di Man United, tadi yang udah dijelasin Tio juga, sama kemudian role-nya dia tuh lebih sedikit di Real Madrid. Emang sih beberapa kali kalau lo lihat Casemiro tuh bisa maju ke depan dengan Modric dan Toni Kroos lebih ke belakang. Rotasinya itu ada sebenarnya. Cuman dia maju ke depan itu juga bukan untuk mencetak gol juga gitu. Yaitu untuk ya udah progresi bola dan segala macam gitu. Jadi di Man United tugasnya dia lebih banyak sebenarnya. Tapi dia bisa melakukan itu ya karena ada experience. Masa-masa dia di Madrid tuh membantu itu menurut gua. Sebenarnya nih ya menarik juga kalau kita ngelihat selama ini kalau ngomongin Amorim atau Carrick sekarang yang dibahas tuh ada berapa back formasinya gitu. Misalnya 3 back, 4 back. Tapi kan yang kita juga harus lihat adalah bagaimana si sistem ini berdampak pada pemain yang dimainkan di tengah misalnya gitu. Jadi kalau di era Amorim itu kan misalnya Casemiro sama biasa Bruno, ya kan? Jadi kayak Bruno atau Mainu. Padahal dengan sistem Carrick sekarang, dua-duanya tiga-tiganya bisa main bareng gitu loh. Walaupun lebih bagus. Sebenarnya karena Amorim itu kan lebih control sementara Carrick tuh lebih berusaha lebih ofensif sebenarnya. Maksudnya bukan soal jumlah back gitu. Kadang kan orang 3 back, 4 back, bukan soal itu. Tapi bagaimana sistem itu dimainkan gitu kan. Jadi cara mereka memandang role yang ada di tengah tuh sebaiknya gimana tuh agak beda. Walaupun menurut gue sih ada untungnya Amorim ngelatih walaupun gak works. Karena pemain kalau menurut Harry Maguire jadi biasa. Jadi Harry Maguire tuh ngomong di konvers habis diwawancarain lah setelah pertandingan. Gimana lu tiba-tiba dari 4-2-3-1 terus di babak kedua main 3 back? Ya bagus gitu. Karena emang kami sekarang tuh udah terbiasa untuk bermain dengan berbagai macam formasi. Dia bilang jadi perubahan di gantian babak itu udah tidak mengherankan, dia bilang. Badan ini tim tolol banget ya. Ini tim tuh tolol banget. Ganti formasi aja masih butuh setahun gitu baru bener gitu. Malu sama Pep Guardiola gitu. Udah ada 20 formasi satu pertandingan ubah. Emang bisa rubah langsung switch ya di dalam satu game. Jadi menurut gue sebenarnya Amorim tuh juga tidak buruk itu karena dia akhirnya mengajarkan para pemainnya itu peran, role, sistem yang lebih advance gitu. Makanya sekarang ketika ada perubahan kayak gitu mereka nggak heran gitu, nggak kagok gitu. Cuma batunya aja. Betul nggak sih? Ini kalau apa ya? Kalau misalnya nih United akhirnya kembali ke kejayaan bersama Carrick. Misalnya kita kan nggak tahu nih nasib musim depan. Amin. Tapi anggaplah begitu. Misalnya jadi trofi lagi dengan Carrick gitu. Anggaplah Carrick itu jodohnya United. Tapi Amorim adalah mantan kita
Yang ngasih fondasi. Yang ngasih fondasi lu tau gak? Iya. Jadi kita tuh jodohnya sama siapa? Tapi sebenarnya untuk menemukan kapasitas kita untuk mendapatkan jodoh itu untuk layak, Ada yang kita ini. butuh mantan-mantan ini nih. Tapi emang kayak gitu biasanya. Misalkan ada orang abis itu putus ya kan, dapat rebound. Nah, Reboundnya ini ngebuat dia Nyembuhin dulu. nyembuhin Nyembuhin luka. Tiba-tiba datang di satu lagi, wah ini dia malaikat gue. Bener. Yang ini sama ini jahat, tapi emang jodoh sama beliau. Iya, jadi Tapi memang emang iya. tracknya situ. Nah, pertanyaannya kan memang kalau untuk tim gue, Arteta itu jodoh atau calon mantan nih. Iya. Tapi kalau Arteta kelamaan Iya sih. Jir. Maksudnya Kelamaan. kayak apakah masa gini? Kan sebenarnya Arteta bangun banyak hal kan. Tadi yang kita suka bahas soal belajar. Jangan-jangan emang berhasil sama dia misalnya akhirnya atau sebenarnya jodohnya sama pelatih lain nanti nextnya. itu kita nggak tahu, Nah, kan? Kita nggak tahu itu. Kalau menurut gue Arteta tuh bukan rebound. Emang toxic relationship aja. Lama banget kalau rebound. 7 tahun kelamaan nih. 7 tahun Mau kemana kelamaan. lu gitu? Mau ke pelaminan nggak Tapi gitu? biasanya yang lama-lama ujung-ujungnya nikahnya nggak sama yang lama. Nah, gitu. Waduh. Ya kan tiba-tiba Waduh. dapat yang aduh. Waduh. Kayak dia deh. Waduh. Dicari tuh masalah-masalah ya kan. Nah, Arsenal lagi nyari masalah di Nah. Arteta nih. Kalau musim ini gak dapat piala kayak dicari-cari masalah tuh. Iya, cari-cari tuh ya alasan. Karena kayak Arsenal udah kayak tergoda dengan Oliver Glasner ya kan, Iraola gitu atau nggak Isu Julian itu. Nagelsmann. Tapi Kerongo kayak pertahanin sih feeling gue Tapi itu. ini ya, gue yakin sih sama Arteta atau enggak, maksudnya Arteta tuh udah naruh sebuah dasar gitu loh Iya, buat, makanya. buat Arsenal. Healing. Iya, Tapi udah kelamaan 7 tahun healingnya, Ros. Iya. Tapi nggak tahu jodohnya sama dia apa bukan Betul, itu betul. pertanyaannya. Karena kalau di kasus Man United, even Bruno mengakui bahwa ketika dia main lebih deep itu dia jadi lebih kayak, oh gue tahu nih gimana caranya lebih terkontrol segala macam. Jadi emang thanks to Amorim, beberapa pemain tuh juga jadi lebih paham perkara struktur, role Nah. kayak gitu, termasuk back-backnya juga gitu. Dan Nah, nggak tahu nih ini Arteta gimana. Ngebuang momen seperti yang dilakukan Arteta, ngebuang pemain-pemain deadwood toxic Iya, yang nggak mau iya. diatur dan Oh lain-lain. iya, itu benar, benar. Dan ruang Itu udah ganti terjadi. jadi harmoni, semuanya jadi nyaman. Nyembuhin sebenarnya. Nyembuhin. Nah, masalahnya Jodoh apa bukan? kalau United kan selalu rebound mulu nih, ya kan? iya, Rebound benar. mulu. Apakah Carrick jodohnya atau enggak nggak ada yang tahu. Nah, tapi kalau Arteta menurut gue bukan rebound dia, toxic relationship Dan coy. ini menarik karena semifinal UCL salah satunya ini adalah Atletico lawan Arsenal. Ini Betul. duel pelatih yang bisa dibilang lama. Iya. Dan masih berarti gini, di era sekarang di mana lu nggak ngasih result yang konsisten gitu ya, sebenarnya lu akan mudah banget digoyang. Posisi lu nggak aman gitu. Tapi Arteta dan Simeone sebenarnya ini cukup lama ya. Walaupun kalau kita bisa bilang sebenarnya nggak apple to apple Iya, karena Simeone Simeone lebih 2 lama. kali lipat dari Lebih Arteta lama. dan 2 kali Liga udah dapat di era Simeone, 2 Liga dan 2 final tuh 3 ya kalau nggak salah ya, Iya, final iya. UCL. Jadi sebenarnya mereka lumayan menggoyang dominasi Madrid Barcelona juga di La Liga dan masuk final UCL juga gitu beberapa kali walaupun kalah dengan lawan yang sama Iya. gitu. Jadi sebenarnya untuk waktu yang lebih lama sebenarnya lebih berprestasi. Cuma orang jadi kayak what if kalau Arteta selama Simeone juga pasti udah gitu-gitu tuh. Menurut gue ya dream job di sepak bola. Pandit Wati ini 3 kata lucu. Iya sih. Menurut gue ya dream job di sepak Tapi kan bola. lama nih dua-duanya. Masih Iya, dibanding iya. yang ini dibanding Vincent Kompany dan Enrique ya. Simeone dan Arteta lebih lama loh. Lebih lama. Menangani ininya. Iya, makanya gue bilang dream job di sepak bola tuh si Simeone di Atletico itu Gaji gede. gaji gede, terus kemudian job secure gitu kan. Kalau Satu lagi. misalkan dia nggak jadi juara pun nggak ada yang mempertanyakan Dan gitu. gak ada isu diganti Nggak ada sama diganti sekali. gitu. Itu klub keluarga. Anaknya juga di situ. Oh iya. Nyaman kan? Ada dua anaknya pernah di situ Iya kan nyaman Iya, kan. iya, Emang iya. gimana? Kata dia ngapain gue pindah? Keluarga gue di sini aman-aman aja. Bener. Kota enak. Ex ya kan? pemain juga Iya, kan. pemain, Sama dia sama Atletico, kayak Arteta. bener. Kalau nggak main gue bisa tapas nge-wine di Madrid gitu enak nih kotanya. Cuman kan Arteta kan digoyang terus. Iya, mungkin Bedanya itu. Mungkin karena dia Atletico maksudnya di La Liga di bawah Madrid Barcelona lah secara apa ya rutinitas. Iya, Sedangkan iya, iya. Arsenal kadang-kadang juga sebenarnya punya prestasi, apalagi jumlah duit yang di spend juga. Iya. Tapi sebenarnya anak Arteta juga Atletico main tuh- loh. Atletico Anak Arteta juga main buat banyak. Arsenal loh. Iya. Kayak Simeone iya. Iya, iya. Udah main anak Arteta. Di U18. Buat Arsenal. Yang Enggak, yang masih cewek muda kan? dia. Oh, masih cowok. Cowok. Yang cowok. U11 apa masih muda, masih Oh, muda. dia Arsenal. Masih udah. Jadi cuma maksudnya itu loh. Atletico tuh juga banyak ngeluarin duitnya. Iya sih ya sebenarnya. Banyak maksudnya gini. Banyak banget. Oke, nggak usah Jojo. Kita tarik dari pas Covid deh. Kieran Trippier diambil. Matias Iya. Cunha pernah ke Alvarez. iya kan. Lukman. Banyak lah intinya. Sebenarnya yang dikeluarin banyak. Cuma karena dia
pressure-nya nggak segede itu kali. Publikasinya nggak sebesar kayak Barcelona Madrid. Ya orang kayak ya udah kalau beli, tapi masalah ya ketika Atletico, lo coba cek deh harga pemain yang Atletico beli itu harga normal. Kieran Trippier lagi prime-nya diambil sama mereka itu harganya cuma 10-20 gitu. Harganya itu harganya itu karena mereka bukan sebesar Madrid atau sorry ya bukan kayak Madrid atau Barcelona, tapi jadi tuh tim-tim yang ngejual ya udahlah harga normal aja, nggak di markup. Kecuali Julian Alvarez. Nah kalau itu emang kalau Julian Alvarez lagi prime soalnya. lagi prime dan lagi tinggi, lagi Habis gede, juara Piala Dunia. dia pindah. Plus emang Julian Alvarez sama mau pindah kan. Tapi kan ini kan akan lama di Madrid. Kayak akan pindah dia mah lama itu. Enggak, maksudnya kan kalau misalkan kalau itu yang ngebeli katakanlah tim Premier League atau katakanlah Barcelona atau Real 100 Madrid. juta. Oh itu rame Mahal, gitu iya. Nah, lihat Anderson 110 anjing siapa yang mau ngambil? gitu. Kemarin tuh iya 110 anjir siapa yang 110. Iya sebenarnya itu sih kalau Arteta itu yang memberatkan selain karena pressure dia lebih gede, karena ya bisa dibilang secara history dan secara fans segala macam Arsenal lebih gede, exposure buat Premier League juga, dan udah lama. Tapi bukan cuma soal lamanya, karena duit yang dikeluarin sih. Bener. Itu jadinya bikin orang gila, lu butuh apa lagi sih, Bener, support bener. kayak apa lagi gitu. Plus jangan lupa juga pressure di media Inggris tuh ngaco lagi, nggak ngotak. La Liga tuh sebenarnya iya kayak gitu juga. Betul, tapi itu menurut gua nggak tahu ya fans La Liga yang nonton, tapi menurut gua itu pressure berlaku buat Madrid sama Barcelona. Atletico Ya, Madrid ya. itu tidak, maksudnya gini, dari zaman tahun 90-an 2000-an hegemoni Barcelona sama Real Madrid itu selalu terus kan. Siapa sih yang paling tiba-tiba masuk? Valencia, Deportivo La Coruña. Misalkan Sevilla atau Villarreal. Sekarang yang paling sering konsisten ganggu ya si Atletico Madrid gitu. Tapi kan pressure-nya tidak sebesar katakanlah Madrid imbang itu dibahasnya gila-gilaan kan. Ini mereka habis menang lawan Barcelona, kalah besokannya juga santai aja kayaknya. Ya kan? Iya, sebenarnya mereka setelah lagi drop ya. Nah makanya kemudian menurut gue sih ketika menghadapi Arsenal ini gue pengen lihat nih kedua tim mana yang bakal muncul, karena Atletico apakah bakal seagresif ketika menghadapi Barcelona, dan apakah Arsenal bakal tampil seagresif seperti lawan Manchester City Itu. atau justru balik ke pragmatis kayak kemarin pas menang lawan Newcastle gitu. Sebenarnya ini menarik ya, karena Arsenal sama Atletico ini biasanya udah ada, Arsenal tuh cara mainnya gini. Arsenal way, attacking football, main cantik tapi naif lah gitu. Banyak bilang gitu. Bertahun-tahun kayak gitu. Dari era Wenger, Arteta awal. Atletico, wah, labelingnya tuh mainnya keras, defensif, boring, banyak beli-belinya tuh tukang jagal, tukang pukul kayak De Paul gitu-gitu kan yang nyikat-nyikat orang lah ibaratnya. Tapi kita lihat sekarang dia mainnya bisa attacking football, bisa ngalahin Barcelona dengan lebih attacking dari Barcelona gitu. Jadi menarik karena kedua tim sebenarnya sekarang udah punya dua wajah nih. Bener, karena even lu gini deh, kalau misalkan lu lihat Atletico tuh dia kan punya back namanya David Hanko ya kalau nggak salah. Itu kan dia versatile, maksudnya bisa main di dua posisi, entah back tengah, entah back kiri gitu. Jadi dia beberapa pemain ini udah bisa main di multi posisi dan juga beberapa role. Makanya kemudian meskipun kebanyakan main 4-4-2, tapi tidak tidak one dimensional itu sebenarnya. Atletico yang sekarang kayak yang gue bilang, kayak kita bahas lah beberapa episode kemarin, dia udah punya beberapa opsi untuk attacking, bahkan fullbacknya itu juga agresif, Llorente salah satunya gitu. Jadi untuk cara nyerangnya itu bukan cuman ya udah direct sayap atau kemudian datang dari second line, udah nggak gitu doang gitu. Apalagi sekarang menurut gue yang kita bahas juga, si Antoine Griezmann itu lagi bagus-bagusnya, even Thierry Henry itu sampai salut banget musim terakhir. Iya, sampai salut banget sama dia. Karena beneran si Antoine Griezmann di ujung karir ya di Atletico ini beneran kayak team player, beneran kayak point guard menurut gue gitu. Dan kalau lu punya satu pemain yang kayak gitu dan punya pemain-pemain lain yang mengelilingi dia untuk kemudian jadi finisher, dan itu opsinya banyak banget, Sorloth gitu, Alvarez, even lu punya tiba-tiba ada Llorente gitu bisa masuk dari belakang gitu. Nah, ya lu enak gitu, senjatanya banyak. Makanya gue pengen tahu apakah Atletico bakal ofensif lagi apa enggak nih gitu. Kalau menurut gue Atletico lawan Arsenal akan pragmatis, akan defense, karena Arsenal gini, Atletico si Simeone itu sering banget main 4-4-2 yang yang dimana jadi 4-4-1-1 lah, karena Antoine Griezmann bisa di belakangnya Julian Alvarez. Tapi kuncinya adalah dari tiga gelandangnya Arsenal, kalau bisa overload di lini tengahnya dari Atletico itu bisa jadi kunci buat Arsenal. Karena gini, Declan Rice, gue gak tahu siapa, apakah Odegaard atau Zubimendi, pasti antara tiga itu pasti kan mainnya. Ya bertiga itulah. Atau Eze. Tiga itu akan dimainkan menurut gua
megang lini tengah akan jadi kunci karena lini tengahnya Atletico ketika lawan Barcelona deh yang kita nonton di Liga Champions itu benar keteteran banget di lini tengahnya, di counter attack bubar dan itu kan golnya Barcelona juga mulainya dari second line malah long bola ke depan terupas dan lain-lain. Jadi ini sebenarnya menurut gua kalau Atletico main bertahan itu untungnya di Arsenal. Karena Arsenal, nah pertanyaannya Arteta kan suka tiba-tiba insecure ya. Ketika ngelihat lawan lo kayak gitu, mungkin si Arteta nih pasti akan nyerang. Arsenal mainnya menjadi bertahan. Gue berharap Arsenal akan memainkan permainan sepak bola seperti ketika mereka melawan Man City, agresif, ngotot, lo udah kayak nothing tulus semuanya. Karena ini 2 laga lagi, berarti 180 menit menuju ke Budapest. Maka masalahnya sebenarnya si Atletico tuh juga lagi ada problem, pemain cedera. Barrios gitu. Terus kemudian kalau Barrios gak ada tuh siapa berarti yang main ya? Gue lupa juga. Ada Mula Lukman tuh yang gacor di UCL juga doubtful katanya kalo gitu. Kalau Barrios si tengah ya. Koke kan sama siapa ya? Gue lupa Lorente. Bisa tengah juga. Lorente tuh bisa main either di fullback atau di tengah gitu dia. Sayap kanan juga bisa. Iya dia Lorente itu. Makanya kemudian menurut gue sih makanya gue ngeliat si Lorente itu kayak pengejauhan tahannya Atletico musim ini, di mana ada beberapa pemain yang bisa main multi posisi, multi role gitu loh. Jadi kalau misalkan dia main di tengah, dia bakal kayak apa, main di fullback kayak apa, kanan kayak apa gitu. Jadi gue belum kebayang nih dengan beberapa pemain cedera Atletico bakal kayak gimana gitu. Tapi Arsenal menurut lo akan bermain seperti apa aja? Maksudnya kalau lo ngelihat as a fans dan juga as a pandit, lo ngelihat Arsenal nih akan seperti apa ketika melawan? Karena kan kalau kita bisa, kalau gue berharap Arsenal akan bermain seperti lawan City karena tapi kita mesti harus tidak mengesampingkan kalau Arteta suka insecure sama kayak Pep kan, suka tiba-tiba ganti formasi aja gitu. Lo main bagus di final Carabao babak pertama, babak kedua tiba-tiba berubah semuanya segala. Menurut lo mereka akan kayak gimana nih? Most likely ngincar seri ini menurut gue. Kandang Atleti. Mereka ini menurut gue ya, it's gonna be a draw kayak 0-0 satu sama. Akhirnya kan sebenarnya kan ya kalau agregat tuh fine margin small margin aja lo menang 0-0 1-0 beres kan kayak lawan Sporting gitu. Dan sepertinya itu akan terjadi lagi karena terlalu riskan juga dengan kalau membiarkan Atleti take control ya. Gitu. Jadi pasti akan coba tetap kontrol. Jadi gue lebih merasa mungkin akan menjadi cenderung boring juga ya untuk fans netral gitu di first leg ya. Karena kalau second leg kan pasti habis-habisan tuh. Yang mana juga di antara game lawan Atletico ini Arsenal akan menghadapi Fulham. Habis leg kedua akan menghadapi West Ham. Nah, bagi gue ini 2 laga yang sebenarnya krusial banget di title race Premier League gitu. Dan Arteta tahu, pemain Arsenal juga tahu. Karena 2 laga setelahnya, 2 laga terakhir ya, itu Burnley udah degradasi, main di Emirates juga. Maksudnya most likely ini lebih bisa dimenangkan. Terakhir Crystal Palace gak punya kepentingan. Lawan West Ham jelas West Ham berusaha untuk keluar degradasi, jadi akan fight gitu kan. Fulham walaupun santai-santainya Fulham, mereka tetap alot gitu loh setiap lawan Arsenal. Nah, jadi gua nggak mau bilang kayak Arsenal bisa deh sekarang nih. Karena musim lalu di fase grup lawan PSG kan menang 2-0 ya. Kalau kita berkaca fase grup musim ini 4-0 loh nanti di bulan Oktober 2025 4-0 loh. Sangat meyakinkan ya sebenarnya. Martinelli, Gyökeres tuh. Ini cuma yang nggak akan ada tuh Timber nggak ada. Eze juga diraguin tapi bisa jadi ada gitu kan, sama paling Saka lah yang nggak fit ya. Jadi Saka sama Timber. Sisanya semua bisa main sebenarnya ya kan. Tapi kan bisa jadi di league phase sama di knockout beda. Karena kita udah lihat ya PSG yang gua cenderung final mau lawan siapa udah cenderung gitu gua. Ternyata dihajar first leg langsung 2 agregatnya itu kan langsung goyang tuh ketika lu kena 2. Makanya Arteta gua rasa pembelajaran Arteta akan terjadi di game ini menurut gua di first leg ya. Betul. Karena kalau misalkan lu main di main di fase group stage gitu ya, league stage, lu butuh poin untuk semakin tinggi, at least nggak harus di paling atas tapi langsung posisi lolos gitu ya. Makanya kemudian lu mau main agresif, main proaktif silakan gitu. Tapi kan kalau sekarang kan lolos-lolosan pakai 2 leg tuh ya. Kadang-kadang lu 1-1 terus kemudian menang 1-0 di berikutnya juga oke-oke aja gitu. Apalagi kemudian lu di tengah title race di liga gitu. Jadi gue pikir misal Arsenal mainnya lebih pragmatis gitu ya, agak ngebosenin, gue sih nggak akan kaget. Ya karena ya udah mau gimana lagi, gue harus bisa memanage fokus gue karena dua-duanya sama-sama penting gitu. Dan gue juga belajar
tim gue semalam ngasih unjuk bahwa Michael Carrick pengen timnya at least harus menang sekarang daripada menang ntar lebih repot. Capek. Makanya kemudian ketika timnya shaky dia udahlah mendingan gue main 3-4-3 5 back di belakang gitu daripada gue main 4-2-3-1 gak dapet hasil di sini terus ntar ke belakangnya lebih repot gitu. Makanya kemudian itu ngasih unjuk pelatih itu punya cara pandang yang lebih jauh. Ya. Jadi kalau misalkan Arsenal, Arteta di game ini lebih nyantai, lebih pragmatis gitu, gue nggak bakal heran. Ya jadi buat warga box to box yang mungkin masih berpikir masih ada agregat gol tandangnya, Nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Walaupun menurut gue agregat gol tandang tuh bikin gemes. Jadi ya itu sebenarnya pasti akan cenderung main aman di pertama, ntar abis-abisannya di second leg di kandang sendiri juga gitu loh. Jadi kayaknya kalau tidak kalah di laga ini akan menjadi sebuah keuntungan nih menurut Arteta gitu. Karena pasti juga bisa berkaca dari laga lawan Real Sociedad di final Copa del Rey. Kan Atleti kalah adu penalti. Tapi sebenarnya Atleti ini lebih dominan lawan Sociedad. Ya jelas lah maksudnya kualitas pemain dan maksudnya ya kiprah mereka juga gitu ya. Bagaimana mereka sempat ngalahin Barcelona juga di fase sebelumnya gitu. Cuma itu terjadi 2-2 karena 2 hal Sociedad ya. Yang pertama gol menit pertama. Gol cepat. Yang kedua di injury time babak pertama ada penalti. Jadi 2-2 tuh karena itu dan akhirnya Atletico pun bisa nge-push gol kayak City gitu yang Doku itu dengan gol Alvarez di menit 83 gitu lah. Ibaratnya nyerang terus dapat manfaatnya. Tapi ada 2 gol yang dicetak ini kan ini nggak normal nih, nggak normal game gol cepat sama ada penalti gitu loh. Kalau cuma head to head gua rasa sih Atleti akan mengalahkan Real Sociedad gitu. Tapi kan pasti dibedah apa yang bisa membuat Sociedad paling nggak menahan Atleti ya kan, dan cara mainnya seperti apa. Mereka punya winger cepat seperti kayak Barnechea, ada Guedes, ada Takefusa Kubo dan Oyarzabal. Kan sebenarnya winger, maksudnya dia winger loh. Depan gitu. Tapi dia mainnya kayak di posisi striker gitu loh. Sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk bisa melontarkan atau menyulitkan Atletik kayaknya emang harus cair gitu tuh. Makanya sebenarnya kalau Havertz sama Eze gue rasa kalau Havertz benar-benar nggak bisa akan rada sulit. Maksudnya akan susah karena tipe Havertz yang sepertinya akan bisa cocok untuk bisa mengalahkan temboknya Atletico gitu. Jadi fun fact ya, ngomongin Oyarzabal. Jadi gue main FM 2020. Udah tahun keberapa gitu, Inter itu dilatih sama Erik ten Hag. Strikernya Oyarzabal. Inter dilatih ten Hag. FM. Oh, FM 20. FM 20 gue main itu Oyarzabal sama ten Hag jadi striker dan works gitu. Jadi memang tidak mengherankan kalau misalkan lu punya pemain-pemain kayak gitu terus kemudian bisa interchanging position, terus kemudian berubah posisi dan bisa merepotkan lawan gitu ya. Itu oke gitu. Nah, berarti kan kuncinya adalah sekarang kalau ngadepin Atletico lu punya pemain yang kayak begitu gitu. Arsenal apakah ada gitu? Lu pemain bisa kayak gitu? Ya kayak Sociedad gitu. Ya sebenarnya UCL Martinelli. Sebenarnya Martinelli adalah pemain yang sebenarnya bisa di awal dia CF loh. Tapi di winger karena dia larinya cepat gitu kan. Makanya gue bilang enak banget kalau sama Havertz sebenarnya dibanding Gyökeres. Karena Gyökeres ini lama, badannya berat menurut gue. Larinya susah dia. Karena tuh seringnya kiri gitu loh. Yang Waldo bilang gue sepakat. Kalau Martinelli kan bisa sprint, bisa exploit, terus dia bisa ke tengah juga gitu. Sebenarnya ini kuncinya menurut gue ya, kalau mau golin, ya winger Arsenal dan interchanging position yang akan membuat Arsenal cetak gol ya. Selain pasti skema set piece kalau emang itu berhasil lagi, tapi ya kayak gitu. Kalau Saka kalau fit gitu kan. Makanya kalau gue disuruh milih Eze atau Odegaard, di momen ini sih Eze sih gue. Eze lah menurut gue karena lebih pas ya gitu. Momentumnya lagi dapat juga. Momentum lagi dapat, main lagi bagus beberapa game terakhir gitu. Jadi kita akan lihat gimana. Cuma kan yang tadi gue bilang rada parah kayaknya Havertz. Nah itu akan cukup berpengaruh juga untuk bagaimana cara Arsenal bermain sih. Sistemnya Arteta lah gitu kan. Sempat rame juga obrolan gue lupa medianya apa, tapi yang ngomong tuh Jamie Carragher. Dia tuh bilang di Mei 2025 dia bilang Arsenal akan beli striker, tapi kalau Havertz sehat, yang main tetap Havertz gitu. Ya benar sih. Maksudnya ya benar kenyataannya karena Havertz itu kepingin penting di sistem Arteta mau gimana pun. Yang nyata kalau lawan City dia. Iya, jadi maksudnya emang ngaruh juga. Makanya kita akan lihat nih seperti apa permainannya. Karena imbang lawan Atletico di leg pertama krusial bagi Arsenal karena di Premier League saingannya City jadwalnya belum keluar. Nah, itu dia. Kok bisa sih Man City pushing Premier League to arrange schedule tapi nggak rame tuh. Itu gimana ceritanya sih, Jer? Gimana ceritanya? Ya kan ada 2 laga tunda gara-gara final FA kan emang yang Pele sudah 1 terus kemarin tuh Bournemouth. Jadi kalau Chelsea sama Spurs gitu. Jadi yang pekan 37 kalau nggak salah. Nah terus
kan final FA udah jelas 16 Mei. 16 Mei. Jadi sebenarnya bisa aja taruh langsung 2 itu di mana udah beres dong kan final mereka semifinal hari Sabtu Dan main nggak main di Eropa juga. Iya, ini Selasa. Ada 2 hari 3 hari nih untuk akhirnya memutuskan kapan mainnya. Per ini direkam kan belum, mungkin ntar malam gua nggak tahu gitu. Cuma why it takes so long gitu. Nah, isunya ini gua nggak tahu, ini kan isu. Tadi baca berita di mana tuh? Gue ada di kayak apa sih Evening Standard atau gitu-gitu lah. Iya. Katanya jadi sebenarnya paling mungkin itu kan 2 tuh dua laga Tunda. delayed-nya gitu ya. Nah, satunya itu mau ditaruh di antara pekan 37 dan 38. Ngerti gak lo? Jadi setelah final midweek-nya sebelum efek FA terus pekan 37 kan tanggal FA kan 16. Iya. Terus pekan 37 tuh sebenarnya kan tanggal 17. 14-15 dong. 16 tuh hari Minggu. 16? Iya, Mei kan? 16 Sabtu. Iya, pokoknya intinya kan 16 Sabtu. Kan finalnya Sabtu. 16, 17 nah, harusnya 17 ada main. Iya. Cuma kan digeser kan. Nah, jadinya itu ditaruhnya midweek. Ngerti gak lo? Jadi final FA midweek. 38. Habis itu 38 kan harus serentak dong tanggal 24. Iya. Nah, tapi kalau kayak gitu berarti City akan main 3 kali seminggu. Salah satunya pekan terakhir Premier League dan final FA. Mereka keberatan. Ya urusan ini kenapa? Yang ininya. Makanya mereka pengennya ya udah ini final FA latihan seminggu untuk pekan terakhir, yang ininya digeser ke atas gitu. Sebenarnya isunya seperti itu, tapi kan ada lobby-lobby berarti. Iya, berarti kan midweek terus-terusan tuh City. Tapi itu lebih enak bagi mereka dibanding tadi istilahnya final week-nya Premier League main 3 kali gitu. MU treble 99 ya. Main itu isunya. Itu kalau lagi mereka nego. Main dari final Piala FA ke final UCL 2 hari kan? 2-3 hari. 2-3. Karena kan lu kan final Liga Champions itu hari Rabu. Nah, dulu tuh. makanya. Jadi kan sebenarnya kan logikanya gitu kan. Logikanya di antara 35 36 36 37 37 38. Iya dong. Kan udah 35 udah mereka main nih. Nah, tapi mereka mau gesernya naik gitu loh. Jadi 35 midweek 36 midweek lagi 37 libur sampai 38. Iya, masalahnya gitu. 115 saja juga nggak kayak ini. Kalau cuma ganti jadwal mas potong kue mereka. Iya, tapi kan isunya begitu. Kita kan lihat lah kenyataannya gimana ya. Iya. Karena kan gak ada yang bahas ya, harus dibahas ya kan. Oke, kita geser ke laga ini. Jujur ya, dari bursa-bursa sekarang nih, ini dijagokan pemenang laga ini juara. Ya, Dari omongannya, dari bagaimana kiprah mereka. Gue sambil ngecek Bayern udah juara. Udah kan ya? Udah juara kan Bundesliga deh? Udah. PSG menghitung hari lah ini. Ya. Karena mereka sempat di bawah Lens ya kalau nggak salah, tapi akhirnya jadi mereka tuh sempat kesandung setelah menang lawan Liverpool 2-0 itu, berikutnya lawan Lyon tuh kalah kalau nggak salah 2-1. Hendrik yang nyetak gol yang di kemarin sama Hakimi. Cuman berikutnya di 2 game berikutnya gue lupa lawan Lorient terus kemudian Angers itu menang. Dan terakhir lawan Angers itu mereka menang. Sekarang bedanya 6. Jadi emang on the way untuk jadi juara lagi. Terus kemudian Bayernnya posisinya udah jadi juara. Dan kemarin sempat mereka mainnya kayak comeback. sport jantung gitu. Ketinggalan 3-0 dulu lawan Mainz jadi 4-3 gitu. Kalau itu sih menurut gue udah gak penting, karena mereka udah kayak udah masih juara, udah kayak di liga tuh udah kayak gak prioritas juga. Betul. Kan. Oli sama si Harry Kane yang masuk babak kedua. Tapi sebenarnya yang jadi krusial adalah ketika di leg pertama itu Vincent Kompany gak boleh di pinggir lapangan, nggak boleh ngatur sama sekali. Jadi beneran diisolasi, lo nggak boleh ngatur timnya untuk nginstruksiin timnya juga. Jadi ini akan menjadi sangat berat dan agak sedikit tricky ya. Gue nggak tahu kalau di pinggir lapangan nggak boleh, kalau di ruang ganti boleh berarti. Iya, gue nggak tahu. Jujur gue nggak tahu. Gue nggak tahu apakah Vincent Kompany itu di semua pertandingan itu dia nggak boleh ada di stadion atau apa, atau nggak boleh instruksi, atau pas di ruang ganti pun juga nggak boleh. Tapi gue nggak tahu juga. Kalau emang misalkan kehadiran dia nggak boleh, tapi rekaman boleh dong. Dia bikin video dulu gitu gak sih? Kayak motivasi gitu bisa kan? Bisa kan? Sistem bisa diakalin. Betul. Oh ini sorry koreksi. Jadi sebelum lawan Angers itu bukan lawan Lorient tapi lawan Nantes PSG gitu. Jadi kalah lawan Lyon, menang lawan Nantes, terus menang lawan Angers. Sama-sama 3-0 tuh menangnya gitu. Dan yang menarik sebenarnya kan kita udah sempat membahas bahwa salah satu impiannya si Luis Enrique ini punya pemain atau satu skuad yang isinya pemain-pemain yang bisa dirotasi posisinya dan role-nya sesuka-suka dia. Ya. Gitu. Itu terakhir lawan Lorient itu isi gelandang sama isi pemain depannya itu rotasi semua. Jadi depannya itu kalau nggak salah Barcola, Goncalo Ramos yang kena kartu merah di lawan Angers itu, sama kanannya Lee Kang-in. Tengahnya itu Fabian Ruiz yang akhirnya main lagi setelah 2 bulan.
Mayulu, gue lupa satunya lagi siapa gitu. Jadi bukan pemain inti gitu. Karena Vitinha kan juga bermasalah dengan kebugaran ya. Gitu, jadi nggak main. Jadi beneran kalau misalkan dia lawan Bayern ini beneran full Ruiz, Vitinha, Neves main di tengah, terus depannya balik lagi ada Dembele, ada Kvaratskhelia gitu ya. Satunya lagi mungkin Doué gitu ya. Itu bisa aja gitu. Tapi gue entah kenapa ngeliat dari pertandingan terakhir Bayern, gue selalu yakin Bayern musim ini juara ya. Tapi kalau ngeliat dari pertandingan, gak usah di La Liga deh, gak usah di Bundesliga deh, tapi di pertandingan ketika lawan Real Madrid, lawan Madrid lah si Bayern, itu ketika counter attack bubar sih. Itu beneran tinggal pemainnya tuh beneran yang tengahnya tuh nge-shieldnya suka kelewat gitu loh. Bahkan banyak ketolong Neuer ya. Iya, Goretzka terus juga si apa namanya sama si Joshua Kimmich suka tiba-tiba ada di depan terus kalau trackbacknya suka ketinggalan. Dan ketika lawan Madrid tuh Vinicius sama Mbappe kan beneran kacau ya, maksudnya cepat banget. Dan ini yang akan dihadapi sama si Bayern di leg pertama nanti. Dembele, Desire Doué, terus juga ada si Bradley Barcola, semua itu kan gila cepet banget bang semuanya. Betul. Bang. Dan lu gak usah jauh-jauh ke lawan Real Madrid sebenarnya. Lu lihat lawan Mainz, itu gol-golnya Mainz tuh banyak yang tipikalnya direct, kemudian dribble menghadapi one on one dengan backnya Bayern itu. Tapi juga mereka bisa gol. Kalau Mainz menurut gua udah nggak apple karena mereka udah juara, jadi udah nggak ada desire untuk kayak gua mesti dapat poin, enggak, walaupun akhirnya mereka menang 4-3 juga, 4-3 juga sih. Maksudnya secara karakteristik gitu loh. Jadi agak ada kesempatan kalau misalkan lu main direct sama Bayern bisa. Tapi emang sebenarnya Bayern itu menurut gue ya kayak yang pernah gue bilang salah satu tim paling agresif di Eropa saat ini gitu. Mereka tahu gimana caranya gue harus main direct atau kapan gue harus nunggu dulu nih buka ruang, overload satu sisi terus kemudian ini kebuka. Itu kan pernah kita bahas ya di beberapa episode lalu yang ketika Harry Kane itu masuk ke dalam untuk ngebuka ruang buat Luis Diaz nembak gitu segala macam. Jadi caranya tuh banyak dan gue nggak tahu bagaimana caranya nanti Luis Enrique menghadapi itu karena sering banget kalau misalkan ini kan PSG itu kan salah satu tim yang rotasi posisinya paling cair gitu ya. Makanya kemudian Chelsea ketika menang di Club World Cup cara buat ngadepin itu di man marking satu-satu tuh. Terus kemudian di stretch. Nah, gue gak tahu apakah itu cara itu bakal dipakai Bayern juga gitu. Karena Bayern kadang-kadang bagus juga nih manipulasi blok lawannya bagus gitu. Cuma pemainnya suka terlena. Apalagi kayak kalau ngeliat Alphonso Davies belum sembuh, maksudnya baru sembuh pasti agak linglung lah. Tapi kemungkinan besar juga akan main dari awal kan. Jadi ketika Bayern melakukan man to man marking ke PSG yang sesuatu yang tidak familiar sama mereka, menurut gue akan menjadi makanan empuk bagi PSG untuk karena Vitinha, Fabian Ruiz sama Neves tuh kan di tengah. Ya Allah bang, itu megang bola udah kayak tak tok duar ke depan gitu, udah lari Dembele ke depan. Jadi kayak kuncinya adalah gimana caranya Joshua Kimmich sama si Goretzka itu saklek di tengah, lu jangan kepancing untuk karena ketika dua pemain ini kebuka maju aja itu backnya udah nggak ada shield lagi dan itu kejadian ketika lawan Madrid kan. Iya. Dan ini tadi kalau ngomong soal agresivitas, kedua tim nih ya PSG dan Bayern adalah tim dengan gol terbanyak di Champions League musim ini dengan 38 gol. Normal. Iya, masuk more than any club. Jadi ini sebenarnya duel antara dua tim produktif nih. Agresif gitu. juga. Jadi no wonder kalau misalnya skornya besar ya. Berbanding terbalik dengan game yang ada di sama nih. Ini bakal seru gitu, bakal mungkin adu serang demi serang, terutama kalau ada gol cepat di awal juga. Cuma memang kalau ngomongin soal yang nggak hadir. Kan kalau Arsenal tadi kita udah bilang ya, paling kayaknya Havertz, Eze, Timber, ya kan, Saka kayaknya bisa main. Kalau dari siapa Atletinya itu Hanko nggak bisa main, Barrios nggak bisa main gitu kan. Nah kalau game ini PSG nggak tahu Vitinha bisa main nggak? Apakah disimpan untuk menjaga kebugaran? Karena sempat tadi lu bilang kebugaran. Kalau dari Bayern ya nggak ada Gnabry. Carl juga nggak ada. Dan nggak ada Renat Carl. Dan nggak ada Vincent Kompany. Iya, tadi kita bilang itu kan. Iya, karena udah kartu kuning ketiga. Bahkan ini secara aturan ya, nggak boleh pergi ke stadion sama rombongan, harus terpisah. Nggak boleh masuk ruang ganti. Nggak boleh komunikasi sama staff. Bahkan nontonnya harus di private box. Nah, sekarang asistennya Aaron Danks yang bakal ada di pinggir. Komunikasinya itu mesti langsung kan. Gue nggak tahu apakah rekaman boleh apa enggak. Bisa dong kalau voice note dia gitu dikira bisa. Loophole ya. Tapi nggak tahu ya. Maksudnya kayak ya secara nggak langsung Vincent Kompany kasih tahu ke asisten yang misalnya gue kirim ke dia nih, saya dengerin.
Ya kan bukan ke tim. Betul. Bukan ke tim langsung. Jadi asistennya kayak cuma menyampaikan. Hmm. Bisa kan? Iya bisa aja sih Bisa sebenarnya. kan? Tapi sebenarnya seberapa pengaruh sih kayak gitu? Maksudnya terutama untuk adjustment ya. Karena kan ya kalau di game tuh ada namanya in-game adjustment Ya, yang bener. mana itu penting banget. Maksudnya seberapa cepat juga itu bisa terjadi karena mungkin itu terjadinya gue nggak tahu di Betul. halftime. Tapi sebenarnya stadion di luar sih sinyal aman kayak Bang. Aman. Kalau di sini kan susah. Wifi bang, wifi. Kalau di sini kan susah tuh. Lu harus kayak agak ngejauh dulu baru bisa Aman, dapat Bang. sinyal. Pakai HT bang. Iya, Pakai bener HT juga. bang gini. Gitu kan. Kalau bisa. kalau in game adjustment menurut gue mungkin itu yang ngerepotin ya. Tapi kalau misalkan udah ada break itu yang tadi kayak Tio bilang gitu bisa jadi Ada aja kejadian kayak celah-celah. gitu ya. Tapi menurut gue sih kalau misalkan mereka udah tahu situasinya nih ya, berarti kan seenggaknya preparationnya tuh harus lebih detail ya. Kalau ya bisa jadi A sampai Z lah Ya, tapi- gitu. Kalau dia kayak begini ntar kita begini. Kalau ini dia kayak gini gitu loh. Ya, aku cuma nanya, misalnya berarti kan si kapten kampanye itu nggak boleh instruksi langsung ke pemainnya kan? Iya. Mesti lewat perantara. Iya. Berarti Sistem. ya asistennya bisa dong, dia pakai HT di Iya, atasnya. iya, iya. Lu yang bener dong anjing bangsat gitu bisa. Nah kan? itu jujur gue nggak tahu apakah itu bisa direct langsung apa Jadi, enggak. ya gitu. kita akan melihat apakah Vincent Kompany megang HT atau apa untuk nyambung bawah kan ke kujang satu, kujang Pager satu, kali, ke pager. kujang Iya. satu gitu kan ya kan. Coba seperti biasa kalau ada duel kayak gini ya terutama di knockout, gue pengen nanya ke ya kita bakal ngobrol lah. Ini 2 game ini Hmm. yang menjadi pembeda kayaknya apa? Kayaknya aja kita kan tebak-tebak di leg pertama nih, ya Oke. kan? Kalau Arsenal lagi-lagi mereka punya senjata yang nggak banyak dimiliki tim set piece. Itu jelas itu bisa Yes. jadi pembeda gitu ya. Karena kalau misalkan head on sama Atletico dua-duanya sama-sama punya modal. Kan berarti kan nyari satu yang misalkan bisa bikin unggul nih fan marginnya apa. Ya. Kalau gue set piece. Kalau Atletico? Atletico menurut gue ya pelatih. Ya, itu Simeone kayak- lebih pengalaman, gue sepakat. Iya, Ya dibanding gitu. Arteta juga dan apalagi di Champions League kita ngomongin ya. Iya. Ini soal experience bermain di Champions League juga. Iya. Udah pernah membawa tim ke final berkali-kali Betul. juga. Gue sepakat kalau yang itu. Tapi kalau Arsenal, kalau gue tetap kayak tadi interchanging positionnya karena penting banget nih. Terutama kebugaran dan performa winger mereka. Nah. Karena ini bisa exploit dari Atletico? Atleti. Lo lihat ini Atleti nggak? pelatih gue sepakat. Si Simeone tuh yang Pelatih game berat. lawan Arteta jujur kalau Simeone berat gitu Karena loh. kalau Kalau gua menurut lu, hah? Arsenal yang jadi pembeda Declan Rice. Di UCL ya. Ini pemain Iya benar. bisa ini nembak di luar kotak penalti. Bisa, Iya, 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 Atau bener nggak sih. ngasih umpan karena Amin. krusial Declan Rice segitunya gitu, apalagi big game player. Dan kalau Atleti yang membedakan mereka dengan tim lain adalah sukses memancing emosi lawan. Si Iya. Simeone Simeone tuh sempat gini kan, kalem Iya, pas lagi lawan kalem, Barcelona kalem. Iya, tuh iya, bola iya. golin ya, nyamain kedudukan apa Iya, gimana Iya, tuh karena kayak mereka gol cepet gitu. kan. Gol cepet di leg kedua. Iya, iya. Karena menurut gua Atletico itu pemainnya gerasak gerusuk dan bisa banget mancing para pemain Arsenal untuk emosi. Ketika pemain emosi, lu jadi nggak fokus kan? Gerasak gerusuk bisa ada satu pemain yang nenangin. Ya, which is itu Declan Rice. Iya, dan ini kalau kita ngomongin leg ya, Arsenal juga di musim ini, walaupun catatannya bagus, mereka belum terbiasa tertinggal atau kalah juga. Nah itu bisa Iya, ngaruh tuh di fase krusial kayak gini. Jadi gua rasa hasil dari leg pertama tuh akan sangat menentukan. Bagi gua iya. kalau misalnya Atleti menang di leg pertama, walaupun masih ada leg kedua, ini belum teruji nih skuad Arsenal di musim ini untuk bisa ngebalikin agregat, gitu loh. Mereka biasa aman ya udah seri atau udah unggul 1 gol dulu gitu. Selalu Iya. kayak gitu dari fase grup loh. Nggak pernah ada situasi kayak gitu. Jadi Iya, iya. pengalaman itu akan menjadi pembeda termasuk soal lolos apa enggak ditentukan dari leg pertama menurut gua, bahkan bukan leg kedua menurut gua. Iya, Kalau iya. Atletico Arsenal. Betul. Kalau PSG Bayern PSG Bayern tentu saja balik lagi experience. PSG udah pernah mengalami ini musim kemarin, maksudnya menghadapi lawan-lawan yang cukup berat gitu ya, hari jadi juara. tapi 4 kali lawan Bayern kalah terus loh PSG secara Champions League ya. Kita ngomongin betul, Champions League ya. Betul. History Champions League ini. Cuman Bayernnya yang ini adalah Bayern yang trajektorinya lagi naik belum jadi finish artikel. Oke. Menurut gua ya. PSG udah dapat ya. Ya udah dapat Dan price-nya gitu. tahun lalu. Dan sebenarnya kayak yang tadi kayak dibahas secara taktikal udah kita bahas tadi, dan tentu saja pembeda di Bayern ini nggak ada Kompany sebenarnya gitu. In game adjustment secara cepat tuh gua nggak tahu dah. Lu menghadapi PSG yang lagi-lagi kita bilang front six, interchanging posisinya bukan cuma di tengah tapi sama depan juga. Oke. Menghadapi lawan yang begitu cepat
berubah ketika lagi pertandingan berjalan, lo juga butuh arahan yang lebih cepat gitu. Nah, gue nggak tahu tuh, makanya apakah company bisa ngasih arahan secepat itu atau enggak, atau boleh boleh apa enggak, gue nggak tahu. Oke, itu kan dari PSG-nya. Kalau di Bayern, apa yang membuat Bayern bisa mengalahkan PSG menurut lo? Menurut gue lagi-lagi mental sih. Lo nggak Iya. apa ya? Menurut gue game lawan Mainz tuh menarik karena tiba-tiba mereka switch off gitu ya, kalah ketinggalan 0-3, terus dengan permainan yang sebagaimana mestinya Bayern, sebagaimana mestinya mereka selama ditangani company itu bisa switch on dan kemudian berbalik bikin 4 gol, dan golnya Olis itu bagus banget. Jadi individual brilliance juga bisa ngaruh. Oke, Gitu. kalau dulu yuk dari PSG dan Bayern. Kalau Bayern Peluang menangnya? ada 2 pembedanya. Neuer jangan blunder. Itu Makanya terakhir lawan Bayern Madrid ya. ya. bapak-bapak itu suka random ya kan. Sama satu lagi, kalau PSG nggak bisa jaga Olis, bubar sih. Wah, Oh iya, iya. Olise Karena bahaya sih. Siapa sih itu Semed? Hakimi, di situ. Hakimi Nuno kiri Mendes. siapa sih kiri? Nuno Mendes. Mendes ya. Oh, Olis sih jaga siapa juga bisa lewat, Oh, iya sih. Bang. Oh, gila itu dia. Kalau di PSG, trio di tengah dia sih. Iya iya. Itu sih udah. Apa kalau Vitinha bugar ya? Iya, wah itu sih menurut Jadi gua ada kagak kemungkinan ada obat, Bang. Kalaupun tidak ada salah satunya, kan Fabian Ruiz baru balik, Vitinha masalah kebugaran. Itu tengahnya yang penggantinya juga biasanya siapa sih? Zaire Emery ya? Kemungkinan. Zaire Emery, Siapa ya. ya? Mayulu Emery. atau siapa, Ya, ya, terus ya. kemudian gue lupa satunya lagi main pas lagi lawan si Beraldo. Angger, Beraldo juga gitu. Jadi ada lah penggantinya yang mungkin tidak se top yang utama, tapi penggantinya oke lah. Sirkulasi bola di 3 pemain itu cepet banget. Ketika lawan lagi mikir, oke gue jaga dia, bola tiba-tiba udah ke sayap. Siapa di Siridwe? Brad Kibar. Kalau misalnya siapa ini mainin? Ousmane Dembele. Kayak capek jaganya juga mikirnya. Nah ini jadi masalah kalau Iya, iya. trio ini tengahnya si PSG beneran gacor ya. Menurut gua, ya bener kata Jerry, pertandingannya bakal banyak gol sih. Bakal Sama banyak ini bek kiri selain Nuno Mendes, Lucas. Oh iya. Lucas Hernandez tuh. Lucas Bisa Hernandez. nggak ngejar tuh Olise? Iya. Nuno Mendes Kemarin sih yang main tuh Lukas sih. Terakhir di Ligue 1 tuh yang main Lukas. kan pasti nggak mungkin Justru dong. mungkin rotasi kali. Rotasi, iya, Nah, iya, PSG juga berhasil tuh caranya membujuk Likung supaya schedule diatur. Iya, Coba iya. City belajar dari situ. Satu saudara bang. Iya. Pasti kan yang punya ngobrol tuh kan. Jadi Pak, kita sepakat tadi sebenarnya PSG lebih diuntungkan. Maksudnya lebih sedikit di atas, mungkin 5-5-4-5, 5-1-4-9. In terms of experience ya. Lu apaan? PSG Bayern gue kalau leg pertama kita ngomongin kan, PSG di atas gue. Iya, sama. Lo? Sama. Matius kok beda nih 5-5 biasanya? lah, tipis. Bayern. Bayern. Ya. Oke. Tipis ya, tipis Tipis. tuh biasanya. Tipis juga menurut lo? Harry Kane. Harry Kane beda sih. Iya Harry Kane sih, Olise iya, tuh iya. gila sih. Harry Kane tuh big game player masalahnya. Di kandang PSG bisa aja ya. Bang Mana tahu. Harry Kane bisa di depan kotak lawan di depan kotak nyata kalau ke gawang Madrid menurut lo gimana? Harry Kane tuh sekarang juga punya tendensi bahwa dia itu nggak kelihatan tiba-tiba cocor depan gawang gol gitu. Kayak Ada aja dia di situ kayak benar. lo ngerasa ini momen apa sih kelemar pelangap pelongo dari belakang. Jangan lupa Kapten Inggris yang angkat piala nanti bulan Nah, Juli. kan. Sama ini sih, ini pemain yang orang jarang ngomongin karena cedera di awal musim. Musiala udah mulai Musiala, bangkit sih. iya, Musiala iya, itu iya. harus hati-hati juga. Tapi jangan mainin Alphonse Davies ya. Berantakan itu pasti. Karena Belum nggak ada sembuh Gnabry banget. kan. Iya, iya, Gnabry, nggak ada Musiala Gnabry. akan coba ngacak-ngacak si pertahanan PSG Iya. sih. Gitu. Arsenal Atleti. Kalau gue sih imbang. Ini it's a draw. Gue Atleti sih 5-5-4-5 deh. Damn. Imbang gua. Atleti gue. Karena kandang ya. Faktor Imbang kandang tanpa gol sebenarnya. biar suruh di Emirates. Iya kan? Capek nontonnya bang. Gue tuh merasa bahwa in terms of mainin fullback, Atleti itu lebih agresif daripada Arsenal. Iya sih benernya iya. Iya. Kalau kita lihat dari musim ini ya. Iya, iya. Dan berapa laga terakhir. Oke, terakhir update Kanjuruhan. Update Kanjuruhan ini Selasa tanggal berapa sekarang? 28? 28 ya. Ya, Arema versus Persebaya 3:30 waktu WIB. Digelar bentar lagi ya. Ya, bentar kita ketika tapping. lagi kita tag ini di Bali, itu keputusan final karena tidak dapat izin keamanan di Kanjuruhan gitu. Seperti yang udah kita bahas, mereka sudah berusaha untuk pengen nunjukin bahwa Kanjuruhan tuh sekarang aman, tapi tetap tidak dapat izin keamanan dan akhirnya di Bali. Dan tentu saja kita mengharapkan pertandingan tersebut berjalan lancar dan aman gitu. Yes, dan itulah episode kali ini. Kita akan datang lagi di hari Kamis dengan hasil Champions League dan preview United Liverpool versus United di Old Trafford. Dadah.